Nah, kita akan coba yang materi tentang double integral ini. Ini kemarin sudah ada contohnya ya, seperti ini. Tapi ini di sini contohnya dengan menggunakan kubus. Kubus ini berarti persegi. Persegi yang kemudian titik-titiknya adalah 0,0, 1,0, 0,1, 1,1. Nah, ini cukup gampang seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalkan untuk bentuk yang lain ini adalah yang posisinya saja yang berbeda. Sama gitu Pak, persamaan. Pada part pertama kita harus menurut persamaan garis ini. Persamaan ini cari benda yang satu yang dia y min 1 min 1 min 2 x min x satunya terus x x2 balik x2 min x1 di sini x2 2-nya berarti yang 0 min 1 di sini y plus 1 di sini 2 min 1 3 x plus 1 di sini 1 dan y plus 1 sama dengan 3x plus 3 y sama dengan 3x plus 2 atau kalau x itu sama dengan y min 2 dibagi dengan 3. Nah, ini udah kita dapat persamaan yang pertama. Ini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, yang sebelah ini, yang sini, itu kita dapat y min y1 per y2 min y1. X min x1, x1, x2-nya 0 min 1. Y plus 1 per 3 sama dengan X min 1 per min 1. Ini jadi persamaannya, ini nggak cukup ya di sini. Y plus 1, saya tulis agak di sini ya. Di sini Y plus 1 per 3. Kita kali silang. Ntar dihapus saja. Ini di sini tinggal min X plus 1 dikalikan 3. Kita buka kurungnya. Min 3X plus 3. Y-nya sama dengan min 3X min 2. X-nya sama dengan Y, ini plus 2 ya. Y min 2 per min 3. Nah, kalian bisa lihat ini, benar atau salahnya. Antara persamaan ini sama persamaan yang ini, atau yang ini pakai yang ini, itu cuma bedanya adalah gradiennya itu kebalikan. Kalau di sini 3, berarti di sini min 3. Nah, kalau udah seperti ini, berarti udah benar nih dari persamaan ini. Kita kembali ke hasil integralnya. Untuk yang X tadi, untuk yang X berarti batasnya adalah, nah ini, karena tidak mulai dari 0, kita lihat yang dari yang sini ya. Karena tidak mulai dari 0, ini berarti mulai dari min 1 sampai batas X-nya. Ini persamaan yang pertama. Ini nih agak susah nih karena pecahan akhirnya ya. Y min 2 per 3. Kemudian untuk yang Y-nya,
Y-nya berarti kita pakai di sini min 1 sampai 2. Nah, ini jangan lupa karena tadi kita pecah jadi 2, berarti akan ada muncul 2 integral seperti ini. Ini di sini untuk yang 2 berarti nilai X-nya ini berarti mulai dari yang 1, mulai dari yang atas aja, berarti mulai dari 0 sampai sama di sini. Y-2/3. Terus untuk Y-nya itu mulai dari min 1 sampai 2. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya cuma di sini ya. Di batas untuk yang X-nya saja. Karena di sini untuk X-nya kita potong jadi 2 di situ. Nah, ini kalau kita kerjakan tetap di sini min 1, 2. Pak, maaf Ya. Pak, saya mau tanya dulu. Ya. Yang 0 itu kenapa pakai yang 0, Pak? Bisa nggak kalau pakai yang 1? Diambilnya dari yang bagian mana, Pak? Yang batas Ini. 0 integral yang kedua. Kita anggap kita menghitungnya itu prosesnya kiri ke kanan. Jadi kita pakai batas yang paling kecil terlebih dahulu. Nyambung nggak? Masih kurang nyambung, Pak. Oke, ini. Saya pakai warna lain deh biar nggak tumpuk ya. Ini pembagiannya ini. Kalau yang ini udah paham berarti ya, yang pertama ini. Kita menghitungkan yang part yang ini doang nih, yang ini nih, setengahnya paham. ini. Sebelah Kemudian, kiri, Pak. ya, yang sebelah kiri. Untuk yang kedua kan kita menghitung yang part sebelah kanan. Nah, yang part sebelah kanan itu kan di sini X paling kecil yang kita pakai itu adalah 0. Kita menghitungnya dari kiri ke kanan biar nanti tidak terbalik. Sebenarnya kalau integral terbalik, kalau misalkan di sini karena integral itu kayak kita menghitung luasan atau volume, kan nggak harusnya tidak ada nilai negatif. Nanti kalau misalnya ngitungnya kebalik, cuma kebalik tanda biasanya. Tapi proses hitungnya benar. Itu yang harus diperhatikan. Kalau misalnya kita pakai yang ini, prosesnya ngitung ke sana, kita ngitungnya mundur jadinya. Tapi harusnya prosesnya sama aja. Akan lebih memudahkan kalau kita tetap dari ini ya, acuan pertama tadi itu kita menghitungnya dari kiri ke kanan. Untuk dari pakai titik yang paling kiri dari bagian segitiga yang kanan ini, kan itu ini untuk X yang paling kanan karena X-nya mulai dari 0 sampai ke titik ini. Kayak begitu. Oh iya Pak, baik. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Terima kasih Pak. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjut kalau begitu. Yang di sini kalau misalnya kita integralkan terhadap X, berarti dia setengah X kuadrat Y ya. Dengan batas min 1 sampai Y min 2/3 dy. Kemudian yang kedua sama min 1, 2 setengah X kuadrat Y, batasnya 0 sampai Y min 2/3 dy. Kemudian kita lanjutkan. Kita masukkan setengah Y min 2/3 kuadrat Y. Ini masih ada integral di sini. Yang min 1, wait, biar gampang. Saya kasih gini deh. Min, yang ini min 1 kuadrat Y. Oke. Ini masih ada dy plus integral min 1 sampai 2. Di sini setengahnya saya taruh luar aja. Ini, nah kalau ini cuma 1 ya, karena kalau dimasukkan 0 nanti hasilnya 0 juga. Kita pakai yang batas atasnya aja. Ini kuadrat dy. Kita buka kurungnya terlebih dahulu. Setengahnya saya keluarkan. Kemudian di sini 1/9-nya saya keluarkan juga. Di sini Y kuadrat min 4Y plus 4 kalikan Y.
plus, tetap min Y, oke, ini dikurung semua, dy, plus setengahnya saya taruh luar, integral min 1 sampai 2 dari ini ya, ketika mengerjakan begini harus hati-hati karena satu step salah, hasil akhirnya langsung salah. Min 4y plus 4 dj. Nah, di sini bisa kita pecah. Yang ini hati-hati, yang ini nggak punya 1/9, jadi harus nanti diperhitungkan ya. Kalau yang ini mungkin bisa nanti 1/9-nya keluar. Atau itu 1/9 keluar, ini saya kalikan 9, boleh juga di situ. Ini jadi 1/18. Ini masih integral. Di sini akan jadi y kuadrat min 4y, y pangkat 3 ya, kalikan y soalnya, min 4y kuadrat plus 4y min 9y. Jangan lupa, tadi kan 9-nya saya keluarkan, sehingga yang di sini harus saya kalikan 9 dulu, biar tetap. dy plus 1/18 juga, integral min 1 sampai 2. Di sini tetap y kuadrat min 4y plus 4 dy. Nah, baru dari sini kita bisa menghitung integralnya. Punya min 18 semuanya, jadi saya langsung kerjakan sekalian jadi 1. Di sini 1/4 y pangkat 4 min 4/3 y pangkat 3. Ini min 5 ya, jadi min 5/2 y kuadrat. Min 1 sampai 2. Tetap jadi tulis ini. 1/3 y pangkat 3 min bentar, ada yang kurang nggak ya ini tadi? Ini ada yang kelewat y-nya di sini. Ini harusnya memang pangkatnya sama. Jadi di sini y pangkat 3 y kuadrat 4y. Di sini min 4/3 y pangkat 3 plus 4y jadi plus 2 y kuadrat. Oke. Benar ya hasil integralnya? Oke, sampai sini saya akan hapus bagian ini ya. Kita akan pindah ke sini. Oke. Kita pindah ke sini. Kita masukkan batasnya sekarang. 1/18. Wah, ini karena nggak pakai 0 ya, kita harus menghitung semuanya. 2 pangkat 4 min 4/3. 2 pangkat 3 min 5/2. 2 pangkat 2. Ini semua min 1/4 min 1 pangkat 4 min 4/3 min 1 pangkat 3 min 5/2 min 1 pangkat 2. Oke, ini baru yang pertama. Yang kedua, 1/3 2 pangkat 2 pangkat 3 ya ini, min 4/3 2 pangkat 3 plus 2 kali 2 pangkat 2. Ini semua dikurung, min 1/3 min 1 pangkat 3 min 4/3 min 1 pangkat 3. Ini tadi ada yang salah nih. Ini 4 ya. Ini berarti 4 di sini. Ini 4 min 3 plus 2 min 1 pangkat 2. Oke. Ini jadi 1/4 dikalikan 16, itu berarti di sini 4.
8 kali 4, 32/3. Min 5/2. Oke, minus yang ini 1/4 plus 4/3 min 5/2. Nah, ini semua dikurung. Oh, ini jadi 1 dulu aja ya. Plus 1/18 kali 2 pangkat 4, 16/3 min 32/3 plus 8. Ini dikurung. Min. Di sini 1/3 plus 4/3 plus 4/3 plus 2. Nah, masih belum cukup juga nih. Udah. Sampai sini mungkin nanti bisa dilanjutkan sendiri ya, tinggal menghitung saja itu sebenarnya. Kalau misalkan yang kerjakan kemarin untuk yang T2, hasil endingnya dapatnya berapa, masih ingat nggak? Nanti bisa dicari di sini, tinggal menghitung aja. Oke, seperti itu. Bagaimana? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pokoknya benar-benar yang harus hati-hati adalah tadi ya, tetap ya. Yang paling menentukan itu di bagian ini. Ketika di sini memasukkannya itu kurang tepat, otomatis step selanjutnya akan salah. Jadi hati-hati ketika membuat persamaan garisnya untuk menentukan titiknya sama penentuan batas integralnya. Oke, sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Cukup mungkin, Pak. Oke. Yang lain bagaimana? Jangan sampai cuma Hilsa doang yang paham ya, yang lain harus juga bisa mengikuti. Bagaimana? Bisa kita lanjut ke contoh selanjutnya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Saya hapus dulu. Contoh selanjutnya, sebabnya sebenarnya ada banyak ya, tapi sorry tadi waktu kita banyak kepotong gara-gara saya bermasalah sama laptop saya. Untuk topik selanjutnya kita ada polar koordinat, terus kemudian ada cylindrical sama spherical. Nah, itu semua sebenarnya lebih ke di dalamnya itu ke topik-topik mengenai penerapan del operator ke ketiga bidang koordinat tersebut. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau misalkan dari contoh-contohnya lebih ke mungkin pembuktian, lebih ke bagaimana cara menghitungnya, lebih di sana. Misal ini kayaknya juga saya gunakan di tugas. Misalkan kita ambil dari tugas yang T1. Yang T1 misalkan ada nggak ya yang ini? Oh, ini ada nih, misalkan soal nomor 2 dari yang T1. Calculate the total mass of the disk that has a circular shape with radius of 1 cm and has mass density of 10 gram per centimeter square at its center. Nah, and then 1 gram per centimeter square at its edge, and its density is a linear function of the distance from the center. Nah, ketika ada soal cerita seperti ini, kalian harus bisa memahami maunya seperti apa sih ya kalau misalnya soal seperti ini. Nah, ini sama nggak ya?
Ini lebih ke change of variable sebenarnya. Oh iya, ini ada nih. Yang pertama harus kalian pahami di situ tadi yang pernyataan terakhir, yang its density is a linear function of the distance of the center. Misalkan kita anggapnya ini ya, apa namanya, teman baru berapa tulis, kalau density itu sigma ini fungsinya fungsi jarak, ya di distance seperti ini. Yang itu di sini tadi dilihat nilainya kalau misalnya di lingkaran seperti ini ya, yang di pusat itu nilainya 10, yang kemudian sampai ke titik terluar itu nilainya 1 di sini. Tapi ini semakin keluar nilainya persamaan tersebut kita seperti 9 kalikan R. Jadi 9 kali sini yang di titik terluar dimanapun ya di keliling dari lingkaran itu nilainya 1. Yang akhirnya kalau kita masukkan dengan jaraknya misalkan R-nya berapa ini gimana Pak maksud yang R itu? Yang ini. Nah, ini sebenarnya tadi mengikuti kalau misalkan di 10 nanti kan di sini keluar itu nilainya 1. Dan ketika di tengah-tengahnya sini kan keluar dia kan nilainya. Kenapa 9? Ini lebih ke selisihnya ini kemudian dikalikan dengan jaraknya. Misal nih kita ambil tadi kan diberi sama pada titik 0,5 cm. Nah, itu kita dapatkan 10 min 9 dikalikan 0,5. Maka dia ini akan jadi 5,5. Jadi akan dia sebenarnya 10 sampai 1 ini nilainya turun tapi dia linear. Jadi turunnya itu dikalikan dengan suatu dengan suatu yang ya jarak di sini. Sampai nanti di sini kalau misalnya jaraknya 1 cm otomatis kan hasilnya ketika 1 terakhir. Itu yang ada di edge tadi, yang ada di tepi seperti itu. Oh, berarti cara gampangnya tinggal pakai selisihnya aja ya, Pak? Perlu dikaliin jaraknya yang di tengah R itu? Iya, jadi yang selisihnya ini itu menjadi semacam gradiennya kalau di sini seperti itu. Gradiennya dikalikan dengan variabelnya, karena dia bergantungnya sama jarak, langsung dikalikan dengan R. Kemudian diingat juga, karena di sini yang di pusat tadi itu yang besar, kemudian semakin menjauh dari pusat itu semakin kecil, makanya dia gradiennya itu minus nilainya. Kayak gitu. Jadi lebih makanya tidak langsung diberikan persamaannya. Jadi kalian diminta untuk melogika juga. Sebenarnya bagaimana sih akhirnya kita mampu untuk membuat suatu persamaan dengan hanya cerita seperti itu. Bisa lanjut? Iya, baik Pak. Terima kasih. Oke. Nah, di sini kalau misalkan kita diminta untuk menghitung tadi total mass ya. Nah, itu sebenarnya kan kita sama kayak menghitung di sini ada dua parameter. Yang pertama adalah R, yang dia itu adalah jari-jari atau radius. Kemudian yang kedua adalah theta, yang itu merupakan sudutnya, sudut berputarnya ini berapa begitu kan. Yang radiusnya di sini, tadi radiusnya kan dia 1 kan maksimum radiusnya. Jadi kita pakai 0 sampai 1. Kemudian untuk angle-nya itu mulai dari yang titiknya 0 sampai 2pi. Full 1 putaran. Jadi di sini sama aja sebenarnya kita menghitung double integral. Kemudian di sini nah ini yang harus hati-hati. Untuk yang di polar koordinat itu nggak bisa langsung sebenarnya. Nah, di sini untuk yang polar koordinat masih diingat ini ya. Ada. Ini yang akan kita pakai. Sebenarnya di sini kita langsung aja bisa menghitung ya dimasukkan, tapi nggak bisa ingat-ingat kalau misalkan untuk yang polar koordinat ada tambahan R seperti ini. Jadi di sini langsung tinggal dimasukkan fungsinya, baru kemudian dikalikan dengan ini. Seperti itu. Baru kemudian kita masukkan batasnya, karena dr terlebih dahulu, kita masukkan batasnya R, kemudian baru yang theta. Nah, ini kalau misalkan kita integral, maka akan dapat, ini ya, kita masukkan dulu R-nya biar lebih gampang prosesnya. Di sini jadi 10R min 9R kuadrat, dr d theta. Maka ini akan jadi, ini sampai 2P,
Di sini akan jadi kita integralkan 10/2 R kuadrat min 9/3 R pangkat 3. Batasnya 0 sampai 1 d theta. Ini akan jadi, kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Kemudian dimasukkan R-nya. Oke, biar nggak terlalu panjang ini langsung saya masukkan di sini aja prosesnya. Bentar, saya hapus dulu. Nah, di sini langsung 5 kali 1 kuadrat min 3 kali 1 kuadrat min 0 gini ya, d theta. Nah, ini pangkat 3. Nah, batasnya 0 sampai 2pi, 5 min 3, 2. Nah, 2 kalikan theta, 0 sampai 2pi. Yang itu di sini berarti 2 kali 2pi, sama dengan 4pi. Nah, ini. Ini hasil endingnya. Tapi jangan lupa pi di sini ini bukan pi ini ya, yang pi seperti yang batas yang di sini yang berupa angle, tapi di sini pi-nya adalah pi 22/7. Jadi tinggal kalian masukkan nanti dapat angkanya berapa dalam satuan gram. Nah, seperti itu. Ini yang kemudian kalau kalian sudah lihat di video tentang materi yang akan kita bahas sore nanti tentang fundamental teori, ini kan dipakai bolak-balik yang disebut sebagai angular integration. Kalau kalian masih ingat, kalau kalian sudah lihat di videonya itu akan dipakai berkali-kali ketika kita itu menemukan yang seperti ini. Nanti akan ketemu lagi yang itu langsung nanti hasilnya itu langsung dikalikan. Salah saya. Oh, bukan yang ini, tapi hampir sama nanti hasilnya itu 4P itu yang kalau kalian ketemu ini sin theta, d theta, d psi, ini akan selalu sama dengan 4P nanti. Nanti untuk di ini ya fundamental teori. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Saya belum ada, Pak. Yang lain. Ayo yang lain yang ingin bertanya. Belum ada, Pak. Belum. Ini juga ada beberapa nih yang beberapa senior yang ulang. Bagaimana bisa mengikuti? Bisa, Pak. Bisa. Oke, kita lanjut. Mungkin kita masih ada ada waktu untuk satu contoh soal lagi. Kita ambil dari yang apa ya? Line integral sama ini, line integral atau surface integral. Yang line integral sama surface integral ini cukup penting. Yang di situ harus kalian pahami. Nanti ini kepake terus sampai untuk yang fundamental teori, yaitu mengenai satu ada namanya open curve, ada closed curve. Kalau misalnya open curve di situ adalah kalau misalkan kurvanya di situ istilahnya ujung tidak ketemu dengan ujung. Maksudnya seperti apa sih? Jadi kalau misalkan kita punya garis kayak gini doang gitu. Ini namanya open curve. Jadi istilahnya ujung misalkan A sama B ya. A sama B itu nggak ketemu. Nah, ini namanya open curve. Kalau yang seperti ini. Tapi ada juga kalau misalkan persamaannya itu persamaan lingkaran gitu. Ini kan juga kurva sebenarnya, tapi ini ujung ketemu ujung. A sama B ketemu di sini. Nah, ini namanya yang closed curve. Yang nantinya ini tuh akan ada hasilnya 0 kalau apa ya, kemarin saya agak lupa nih. Kita diminta untuk menghitung apa kemarin yang menghasilkan 0 di situ. Saya agak lupa nih bagian ini. Diminta untuk menghitung salah satu materi kemarin. Karena dia closed curve, makanya dia hasilnya itu sama dengan 0 di situ.
Oke, nanti bisa dilihat lah di bagian ini apa fundamental theorem. Akan kita bahas sore nanti. Seperti itu. Nah, di sini untuk yang apa namanya tadi line integral sama surface integral di sini lebih banyaknya terutama kayak line itu kan kita disediakan ada beberapa step yang bisa kita pilih yang nanti endingnya itu akan sama saja. Jadi istilahnya dia itu independen dari arahnya. Jadi kalau misalkan yang di contoh kemarin itu kan ada ini ya, ada kita diminta untuk menghitung integral garis dari suatu vektor pada sumbu X dan Y dari titik mana ke titik mana. Misalkan kalau di contoh kemarin tuh 0,0 sampai ke titik 1,1. Kalau misalkan kita mengerjakan ini, kita bisa melakukan beberapa cara sebenarnya. Ada dua cara yang paling banyak dipilih karena stepnya nggak terlalu banyak ya. Ada yang mau langsung lurus seperti ini. Bisa atau mau yang pakai dua step ke sumbu X dulu baru kemudian naik. Dibuat warnanya beda deh biar enggak ini. Jadi ke sumbu X dulu baru kemudian naik. Ini misalkan cara 2 tadi ya, kalau yang merah tadi yang cara 1. Nah, ini hasilnya endingnya akan sama persis. Kalau misalkan kalian lihat di video yang sudah saya upload di situ kan dua cara ini kalau misalnya kita kerjakan itu hasilnya sama saja gitu, nggak akan ada bedanya. Yang nanti akan membedakan adalah proses ketika kita mengerjakannya. Misalkan ya, ini akan saya ulang lagi karena ini penting di sini. Kita coba kerjakan cara pertama itu yang misalkan dengan langsung dari titik 0,0 ke titik 1,1. Di sini yang harus kita lakukan adalah untuk masing-masing ini tadi ini ya kita tulis dulu vektornya itu xi plus yj terus kemudian titiknya udah itu. Nah, ketika kita punya vektornya seperti ini, kita anggap di sini sebentar. Kita harus bisa mengubah ini. Untuk yang garis ini, kita anggap ini harus sama ya sebenarnya. Sama ini simbolnya agak sama nih, R juga nih kalau di contoh. R itu sama dengan I plus J. Jangan lupa ini vektor. Dikalikan dengan T. Yang T-nya di sini ini overtime berarti terhadap waktu. Karena kita melihatnya langsung di sini. Jadi integralnya cuma sama-sama satu sih karena line integral ya di sini. Seperti itu. Terus kemudian kita cari DR-nya. DR-nya di sini T turunannya ini terhadap T ya sebenarnya sama aja ya. Jadi I plus J ini vektor di sini langsung DT diturunkan terhadap waktu di sini. Nah, ini kemudian kita bawa ke rumusnya. Jadi curve yang nomor 1 di sini ya kita nulisnya. Itu kan R dot DR. Yang di sini R-nya I plus J. Nah, ini T dot I plus J dt. Nah, ini yang agak ribet di sini adalah menentukan T-nya di sini. Harus paham. Ini overtime kalau nggak salah, saya ingat saya. Bentar. Daripada saya cek dulu, daripada salah nanti.
Oke, untuk yang baru di sini untuk T-nya, jadi istilahnya kita membuat, parameter baru. Jadi, apa namanya, untuk R-nya, kan di sini kan tiap titik nanti kan berarti di situ. Yang ini kita anggap sebagai, bukan waktu berarti ya, kita anggap T-nya di sini adalah, parameter yang baru, seperti itu. Yang ini, nilainya, dari berapa ke berapa. Nah, ini kita anggap T-nya itu, langsung, apa ya istilahnya ya, posisi dari yang vektornya itu sendiri. Berarti kalau yang di sini ini 0, yang di sini kita pakainya 1, seperti itu. Yang itu yang batas inilah yang kemudian akan kita pakai nantinya di sini. Nah, kemudian ingat perkalian dot itu yang muncul hasilnya itu cuma yang ketika, apa namanya, ketika yang dikalikan itu sama. Jadi kalau I kali I itu baru menghasilkan angka 1, J dikali J juga menghasilkan angka 1. Nah, di sini 0 sampai 1, berarti di sini akan muncul angka 2, karena kan 1 plus 1 ini ya, hasil perkalian dot antara yang I plus J yang ini dengan I plus J yang ini. Ini DT, maka akan muncul di sini 2T DT, hasilnya adalah 2 per 2 T kuadrat 01. Ini habis, yang hasilnya adalah 1 nanti. Nah, ini untuk yang baris yang pertama nih, garis yang pertama, curve yang pertama. Kita kalau misalnya kerjakan pakai curve yang kedua, ini misalnya ini curve yang pertama ya. Untuk curve yang kedua, kita bagi dua sebenarnya di sini. Jadi, R, DR, kita bagi dua. Untuk yang pertama, ini, yang ke sumbu X, kemudian yang kedua yang ke sumbu Y. Jadi yang pertama, yang ke sumbu X, nah, ini kita pakai ini sekarang. Kalau di sini tadi kan enggak nih, kita harus ada perubahan nih, perubahan apa namanya, variabel. Sehingga R-nya itu di sini dianggap sebagai fungsi baru seperti itu. Kalau ini di sini kita pakai yang fungsi R yang aslinya. Ini. Nah, hati-hati ketika menentukan DR-nya. Nah, ini kita harus balik ke sini lagi nih. Untuk bagian yang ini, untuk bagian yang di sumbu X ini, DR-nya adalah nih ya. DR-nya, karena ini mengarah ke sumbu X, maka dia yang ini kita fungsi yang ini kita turunkan terhadap X. Sehingga akhirnya cuma muncul tuh I doang. Kemudian karena tadi searah dengan sumbu X, di sini tambah DX. Karena diturunkan terhadap sumbu X doang. Yang ini nanti, yang di sini, DR-nya, karena berarti fungsi ini turunkan terhadap Y, maka dia akan cuma muncul J doang, DY. Nah, seperti itu. Hati-hati ketika di bagian ini. Nah, ini kalau misalkan ini saya masukkan ke fungsinya di sini, untuk yang X, tadi kan 0 sampai di sini, ini 1 nih. Ini tadi berarti ini 1,0 ya di sini. Berarti dia batasnya 0 sampai 1, DR-nya I dx. Kemudian yang Y, sama juga sih di sini. Yang Y kan 0 sampai 1, XI plus YJ, J DY. Nah, setelah itu, baru kemudian kita integralkan biasa ya. Ini kalikan, ini perkalian dot juga ini, jangan lupa di sini. Jadi yang muncul cuma X-nya doang. X-nya, tulis dulu aja deh biar nggak bingung. X dx, Y dy. Sama ya, kalau ini kan yang J, yang ini yang X yang muncul. Yang di sini akan muncul setengah X kuadrat 0 sampai 1 plus setengah Y kuadrat 0 sampai 1. Ini setengah plus setengah. Hasilnya 1. Nah, sama persis hasilnya. Jadi di sini istilahnya path independent. Jadi dia nggak dipengaruhi sama arahnya, tapi yang penting tujuannya sama, pakai yang curve yang pertama langsung, atau pakai curve yang kedua, itu boleh.
Tapi cuma hati-hati kalau pakai curve pertama yang langsung lurus, berarti harus ada ini menentukan fungsi yang berubah sehingga kita harus bisa menentukan RDR-nya. Kalau pakai yang cara yang kedua, yang step by step tadi ya, yang sumbu X dulu baru sumbu Y, yang harus hati-hati adalah menentukan DR-nya di sini. Kalau yang ini kan yang susah kan menentukan R-nya. Kalau R-nya udah dapat, menentukan DR-nya lebih gampang. Kalau yang ini menentukan DR-nya yang harus hati-hati. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ya? Oke, harusnya juga sudah cukup jelas. Nanti ini juga kayaknya kemarin ada yang dari tugas itu kan sama nih. Ini bedanya yang terutama untuk yang T1. T1 ini prosesnya sama seperti ini, tapi dia sekarang bentuknya bukan segitiga begitu, tapi bentuknya persegi. Sedangkan kalau misalkan untuk yang T2 kemarin saya pakai surface integral. Nah, yang surface integral ini hampir sama aja, tapi dia karena dia bentuknya surface, makanya dia luasan kan. Di situ integralnya yang berbeda, integralnya 2 kali. Yang harus hati-hati kemarin ketika surface integral itu adalah surface integral adalah hampir sama seperti yang tadi sebenarnya. Kita harus bisa menentukan R dan juga kalau misalkan surface berarti pakainya S ya. Kalau ini sebenarnya ini line ya. Kalau line itu simbolnya pakai C kalau nggak salah. Iya benar. Kalau line itu simbolnya pakai C, yang dia maksudnya adalah curve. Yang nanti kalau yang surface integral itu pakai S, simbol bawahnya. Ini untuk yang bagian awalnya doang, rumus utamanya. Tapi ketika nanti kita lihat kembali ke gambarnya untuk kemudian kita menentukan batas-batas dan juga integralnya, kita langsung masukkan angka. Sekilas deh. Kalau misalkan kemarin bentuknya itu surface integral dari persamaannya, ini yang umum ya, plus ZK, ini vektor semua. Terus kemudian kita diminta untuk menghitung surface integral dari vektor ini terhadap sebuah kotak ini ya, kubus yang dia titiknya itu ada di pas di tengah-tengahnya si kubus. Jadi kalau misalkan kita punya kubus, nah ini pas yang di tengah-tengahnya. Jadi yang ke bawah ke atasnya itu pas di posisi di tengah-tengahnya. Nah di sini notasinya untuk menghitungnya tadi. Nah karena dia berupa surface, dia atau istilahnya kubusnya kan di sini ini ya menutupi suatu volume tertentu. Makanya dia di sini adalah closed curve istilahnya. Terus kemudian kita menghitungnya kan surface integral seperti ini. Kemudian si vektornya apa, kemudian baru di sini ada ds karena terhadap surface tadi itu. Nah, untuk yang seperti ini, misalkan seperti kubus seperti ini. Kalau kubus kan 6 sisinya sama, sehingga kalau misalnya proses perhitungannya kita cuma menghitung tuh satu sisi aja, jadi langsung 6 kali rumusnya di sini. Oh, kalau misalnya udah tulis 6 berarti di sini nggak ada ini ya, nggak ada nggak ada circle-nya seperti ini ya. Karena kita menganggapnya cuma satu surface doang yang di permukaan. .ds seperti ini. Nah, yang nanti penting adalah menentukan si ds-nya ini seperti itu. Misal nih kalau yang dicontoh saya ngambilnya tuh permukaan yang paling depan ini. Bisa aja pakai yang bawah, yang belakang, dan lain sebagainya bisa. Tapi kita ngambil gampangnya yang depan ini. Nah itu R-nya kan sudah ada ini nih R-nya. Kita tinggal mencari yang DS. Bagaimana cara mencari DS-nya? Nah cara mencari DS-nya adalah di sini langsung dari persamaan ini, karena ini kan yang ke arah ke depan ini adalah yang ke arah sini itu sumbu X.
Jadi kita turunkan terhadap X seperti itu. Kita turunkan terhadap X sehingga kita dapatkan di sini cuma I doang. Kemudian, nah, karena luasan ini itu sumbu X, panjang sisi-sisinya itu adalah yang ini kan di sini sumbu Y, yang di sini adalah sumbu Z. Maka di sini pasangannya si I tadi ini hasil turunannya ini adalah DY DZ. Nah, logikanya seperti itu agar memudahkan untuk menghafalkan. Nah, kemudian setelah ini dapat bisa dimasukkan ke sini. 6 ini masih pakai surface ya, masih bentar. R-nya itu XI plus YJ plus ZK. Jangan lupa ini vektor semua. Ini I, ini juga vektor ya. DY DZ. Nah, yang harus hati-hati adalah di sini. Karena ini tadi yang mengarah ke sumbu X, posisinya kan dari titik pusat ini keluar itu cuma dan batasnya itu 0, berarti yang dari posisi tengah-tengah kan ya. Karena kan berarti ujung satunya sorry kena pencet. Oke. Ujung satunya itu kan dari paling ujung sini yang belakang ini sampai ke depan itu berarti kan batasnya min L per 2 sampai L per 2. Ini tadi belum saya sebutkan ya, di sisi-sisinya itu L di sini, L semua, karena kubus. Jadi batasnya itu min L per 2 sampai L per 2. Jadi dari ujung belakang berapa, ke depan berapa. Jadi prosesnya langsung saja kita pecah di sini, karena ini surface, maka akan muncul 2 integral. Ini pun akan kelihatan karena di belakang juga ada 2 DY DZ seperti ini. X-nya, karena tadi kan ke arah sumbu X nih, udah pasti dia berapa. Jadi kayak dari titik ini ke depan dia berapa, itu adalah L per 2 dikalikan I plus YJ plus ZK dikalikan I DY DZ. Nah, baru di sini dimasukkan min L per 2 sampai L per 2. Yang ini juga min L per 2 sampai L per 2. Untuk batas Y sama Z-nya. Sebenarnya karena kan posisinya kan pas di tengah-tengah nih, jadi jarak kemana-mana pun akan sama. Kemudian perlu diingat, di sini perkalian dot, otomatis yang akan ada nilainya cuma yang ini saja. Jadi di sini akan muncul, tetap double integral dulu Mas Ian. Di sini L per 2, DY DZ. Maka kita bisa kerjakan, di sini masih ada satu integralnya dulu. Di sini L per 2 dikalikan dengan Y, batasnya min L per 2 per L per 2 DZ. 6 dikalikan integralnya, masih ada di sini. L per 2 dikalikan L per 2 min L per 2 DZ. Maka hasilnya adalah 6 dikalikan. Ini di sini akan muncul L kuadrat per 2 DZ. Ini bisa kita taruh luar langsung sekalian ya. 6L kuadrat per 2, karena nggak ada variabel Z sama sekali. Z-nya min L per 2 sampai L per 2. 6L per 2 per 6L kuadrat per 2 dikalikan L per 2 min L per 2. Maka hasilnya adalah 6L pangkat 3 per 2. Hasilnya adalah 3L pangkat 3. Nah, seperti ini. Itu untuk menghitung surface integral. Nanti kalau yang di fundamental teorem akan ketemu lagi nih, ada line integral, surface integral juga, untuk membuktikan beberapa teorema yang sering dipakai atau kita akan ketemu lagi mungkin nantinya, lebih ke aplikasi. Nah, waktunya sudah habis. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan?
Oke, kalau misalnya tidak ada yang ditayangkan, terima kasih untuk yang sekarang. Kita akan ketemu lagi nanti sore sekitar jam 4:30. Usahakan ini ya, kalau misalkan nggak ada perkuliahan yang lain sebelumnya, jadi 4:30 sudah langsung masuk. Jadi ketika nanti sudah masuk waktunya maghrib, kita langsung berhenti seperti kemarin. Jadi akan saya mulai sebisa mungkin pas 4:30 nanti. Baik, Pak. Ya, ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Sepertinya belum ada, Pak. Oke. Nah, nanti kalau misalkan ini ya, saya juga minta tolong keaktifan kalian yang sudah nyoba-nyoba mungkin atau sudah melihat video perkuliahannya yang kemarin saya upload. Nah, itu sebisa mungkin kalau ada pertanyaan karena nanti kan pertemuan terakhir sebelum nanti ujian, kalian boleh bertanya dari materi-materi yang materi kita sedikit kan ya, dari materi yang derivatif kemarin atau yang ini tadi. Kalau misalkan ada yang masih bingung, nanti kesempatan kalian terakhir untuk bertanya, seperti itu. Baik, Pak. Oke, kalau begitu terima kasih untuk hari ini. Sekian dari saya. Tetap jaga kesehatan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.